Halo guys, ketemu lagi bersama saya Sus. Dan jadi kali ini gue akan membahaskan sebuah event update ya. Jadi kalau ada yang tahu kenapa ada lembah bengong ya, sekalian ini aku akan mikir ini apa sih? Entah kenapa nih guyonan di grupku, ada salah satu komunitasku, entah kenapa ada lembah bengong ya. Aku akan kasih penjelasan soal lembah bengong. Apa itu lembah bengong? Nah, jadi seperti ini. Kalian bisa lihat ada beberapa berita yang dibawain dari salah satu berita Korea Selatan. Dan ini ada beberapa dari sejarah dari lomba bengong ini. Berawal dari Korea Selatan. Dan itu semenjak dari tanggal 26 Mei tahun 2021. Ini entah awalnya dari postingan ini, banyak yang dilihat ini pas lagi zaman Covid ya. Astaga, kenapa mereka ikut begini anjir? Ya kayak gitulah. Ini gua akan jelasin sedikit ya untuk infonya. Melamun atau bengong dikerap dianggap kegiatan yang sia-sia dan membuang waktu. Namun, baru-baru ini melamun dan bengong dijadikan ajang perlombaan di Pulau Jeju di Korea Selatan. Penyelenggaraan kompetisi tahunan Korea Selatan kembali mengadakan perlombaan melamun atau tidak melakukan apapun pada Mei 2021. Panitia hanya membutuhkan tempat dan tenang untuk peserta lomba, yaitu di hutan Pulau Jeju yang terletak di sebelah Menanjung Korea. Nah, seperti ini kalian lihat beberapa posting di Instagramnya kayak gini, tapi nama temanya adalah The Space Out Competition. Dan ini kayak beberapa partisipan yang ikut lomba bengong kayak gini guys ya. Ini kayak apa lagi kopinya ya, ada yang biasanya sebelumnya direkam kayak atau apa kayak, tapi masalahnya harus butuh durasi sih selama kau melihat kayak gini kegiatannya. Jadi kayak gitu guys ya. Aku nggak tahu nih bisa rekam nih sampai berapa jam gitu loh. Mungkin sampai maksimal sampai 1 jam ya, kayaknya sih gitu sih kelihatannya. Ini dari Genius Space Arts Competition. Ini kayak gitu ya contohnya guys ya. Tapi ada yang bisa ngambil dari 90 menit. Aneh sih kalau menurutku. Ya, sumpah. Ini emang aneh. Kenapa diikutin di Indonesia gitu loh? Seriusan. Ini kemungkinan di Indonesia pertama kali bakal diadakan di Solo, yaitu tanggal 5 Maret di Jeju Academy di Solo. Ingat ya guys ya. Apapun mereka yang bisa ikut lomba, yakni orang tua yang bekerja dari rumah, pelajar yang mengalami sekolah jarak jauh, dan orang-orang lelah dengan kondisi pandemi. Awalnya gitu. Oke. Sebanyak 28 orang peserta berkumpul di bawah kopi ringan untuk mengikuti kompetisi Space Out. Sudah kuduga ternyata belakangan ini gara-gara lagi stres menunung untuk semenjak lama diam di rumah terus sampai dia sebulan, 2 bulan, bahkan lebih dari itu. Dia gara-gara stres. Makanya akibat ini dia bakal ikut lomba. Itu aja sih. Nah, premis atau pemenang dari kompetisi ini adalah peserta yang detak jantung terendah dan paling stabil setelah keluar dari zona merenung. Pantasan aja. Ternyata selama ini ikut lomba ya kayak gini-gini aja sih. Cuma ya menurutku agak gimana ya, agak aneh sih menurutku. Cuma kalau dari Korea gimana ya, efektif apa nggak sih? Cuma ya tergantung aja sih, mereka bisa ikut menang kayak apa gitu. Tapi ini penting nggak sih? Kalau ini katanya sih biayanya gratis sih kalau nggak salah. Kalau di event Sushiro itu udah bisa bilang itu gratis anjir. Dia agak bingung sih. Ini kalau kau bisa cek nih, kalian bisa cek video yang lainnya juga ya beberapa. Nah, aku ngecek secara dulu guys ya. Oke, kita akan mulai dari sini dulu ya. Kegiatan ini diinisiasi seniman Korea Selatan Wong Xiap yang menciptakan Space Out pada tahun 2014.
Hal itu sebagai penolakan terhadap masyarakat Korea Selatan yang serba cepat dan penuh tekanan. Menurutnya, kebiasaan seperti itu menyebar ke tempat lain, seperti Hong Kong dan Belanda. Dunia yang dilanda pandemi membutuhkan space out lebih dari sebelumnya. Kami memiliki banyak waktu rehat di rumah kami, tetapi kami menghabiskan waktu itu untuk stres karena virus corona dan merasa cemas. Dia akan menambahkan kompetisi Space Out ini diselenggarakan secara langsung, sementara di tahun lalu diselenggarakan secara online. Ini gimana ya anjir? Konsepnya kok beda anjir? Kok beda ya anjir? Sumpah ini beda banget anjir. Kenapa kalau online harusnya masuk kok ikut lomba kompetisi bengong, ada kayak gini anjir, tiba-tiba online. Ini sejarahnya kok bener-bener kelewatan juga sih ini. Di zaman-zaman pas itu kok beda banget gitu. Tapi sekarang udah mulai ini terjadi, udah kembali lagi, masa kopinya udah kelar, malah ikut lomba di area-area sekitar Indonesia. Well done, man. Ya, semoga ini kalau aku tahu gimana kejadian seperti ini ya benar-benar di luar nalar sih. Ya, tapi ini menurutku aneh juga sih. Sementara kok ada aja loh nih disediain online loh. What the hell? Itu loh. Oke, kita lanjut lagi guys ya. Para ahli mengatakan tekanan pandemi dapat membuat tubuh dan pikiran dalam mode bertahan hidup secara virtual. Seorang psikiater klinis di Rumah Sakit Kambuk Samsung Seoul mengatakan orang-orang merasa sulit untuk tetap diam dan terus khawatir tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya, sebab mereka belum pernah menghadapi ancaman virus jenis baru ini. Tetapi apa yang dibutuhkan otak selama masa-masa yang tidak biasa ini adalah momen untuk keluar, istirahat mental, untuk membebaskan diri dari siklus kecemasan yang terus berlanjut. Oh, kayak gitu. Kayaknya kok agak gimana ya, ini bener tau nggak sih? Soalnya kalau aku dari lombanya ini keadaannya emang gimana ya, justru kalau aku lihat dengan kompetisi yang seperti ini ya emang memberikan waktu nih kayak agak beda gitu loh. Mau yang biasa ini yang buat panitia nih emang di Korea bang gitu sih. Sementara nih agak gimana ya, cukup aneh begitu. Kalau lomba bengong biasanya kan orang-orang yang lagi gabut gitu, orang menung diem di rumah sama sebulan, ada kayak gitu ya, ada sih pasti gitu. Ini dari seseorang dari Leng Ji Wong, jadi mahasiswa, menyampaikan bahwa ia mengikuti kompetisi Space Out selama 90 menit. Kayaknya ini agak beda banget ya dari beberapa yang lain yang pengen ikut lomba gara-gara yang lagi bengong. Penasaran kok gini ya. Hal itu merupakan waktu terlama yang ia habiskan untuk tidak melakukan apa-apa dalam beberapa saat. Virus corona membuka banyak waktu luang bagi saya, namun saya merasa tertekan untuk menggunakan waktu itu secara efektif. Jadi begini alasannya kenapa di Korea seorang mahasiswa ataupun mahasiswi apapun yang anak-anak sekolah ataupun kuliah, basicnya adalah kalau dia lagi zaman-zaman kelas online ini terjadi, ini malah diem di rumah terus sampai dia nggak bisa mikir apa-apa, nggak bisa kemana-mana, itu pun mereka dijadiin sebagai bahan bengong dong. Ya gimana ya, bengong diam kayak gini, misalnya konsep kayak gini. Itu ada video kemarin aku ngecek, ada yang lagi viral gara-gara orang Indonesia yang bikin konten YouTube bengong selama berapa jam. Ada yang 6 jam, 8 jam.
nggak sampai pikir ini ntar di mana ya, gua mencoba dari konsepnya dari sini kayak gitulah kawan. Nah, beberapa kalau kau lihat beberapa yang lain pasti ya mikir gitu sih. Nah, aku akan baca lagi dah beberapa lah. Lee sangat sering menatap layar sejak pandemi karena adanya kelas online. Tak hanya itu, di waktu senggang pun ia banyak menonton YouTube dan sosmed, membaca berita dan informasi terkini. Oke. Lalu ia memaksa dirinya untuk istirahat dan pergi ke Jeonju untuk kompetisi Spy Out. Kali ini aku benar-benar bisa melepaskan diriku sendiri. Saya merasa sangat segar. Dia bilang gitu sih, kalau sebagai mahasiswa ya agak benar-benar pengen dia menundukkan diri untuk pengen ikut lomba. Jadi kayak gitu ya guys ya. Ya walaupun ini anggapnya wajar, cuma ya tau lah kayak gimana main keadaannya. Nanti kita akan perhatikan ke YouTube ya guys ya. Ini 2012, sekarang di 2021. Gua akan kasih ke videonya kayak gini guys ya. Ini kayak gini guys ya. Aku akan lihat dulu tampilnya kayak gimana. Masih ingatkah Anda dengan lomba bengong di Korea Selatan? Seorang pria berusia 30-an tahun dinobatkan sebagai juara setelah memenangkan kompetisi bengong tahunan dengan tidak melakukan apapun. Kim Yong-yeop berhasil menjadi juara bertahan baru di Space Out Competition yang diselenggarakan di Jembatan Jamsu, Seoul pada Minggu 18 September lalu. Kim mengatakan rahasianya memenangkan kompetisi 90 menit itu adalah dengan membayangkan dirinya menonton pertandingan tim baseball kesukaannya, Hanwha Eagles, tim yang sering diejek di kalangan penggemar baseball Korea Selatan karena memiliki peringkat rendah selama lebih dari 1 dekade, Korea JoongAng Daily melaporkan. Saya telah menjadi penggemar Hanwha selama 10 tahun, jadi saya secara alami bengong di kompetisi ini. Seperti ketika saya bengong di pertandingan Hanwha, kata Kim. Ya, aku akan stop aja lah videonya. Karena aku akan jelasin dulu beberapa sedikit yang agak cukup wajar juga ya. Karena ya, aku lihat dari Korea Selatan ya begitu sih kelihatannya. Cuma ya agak berbeda dengan kalau biasa ikut lomba bengong ini ya. Ya benar-benar agak beda sih dari konsepnya, dari peraturannya gimana. Cara ngikutin lomba bengong itu biasanya ada peraturannya. Ini basicnya gitu sih. Ingat ya, tapi nggak ada bayaran guys ya. Tolong sekali lagi. Kami terinspirasi dari sana dikarenakan tempat kami juga merupakan kursus bahasa Korea. Jadi, secara tidak langsung memperkenalkan acara Korea ke dalam lomba tersebut. Lewat gelaran lomba tidak biasa itu, Jinju Academy yang juga ingin membantu peserta lomba untuk memenangkan pikiran dan mengurangi stres. Informasi mengenai lomba unik ini tersebar dengan sangat cepat di media sosial. Pihak penyelenggara mengaku tidak menyangka bahwa lomba ini menjadi viral di sosmed. Kami sangat tidak menyangka kalau event yang kami adakan ini akan menuai banyak respon di kalangan masyarakat dan sampai viral di sosmed. Lomba yang membuat sosmed heboh ini akan diselenggarakan pada tanggal 5 Maret. Ingat ya, aku udah bilang ya nih, Jinju Academy. Ingat ya. Tapi durasinya bakal beda. Ini kan 90 menit ya di Korea Selatan. Tapi sekarang durasinya adalah 60 menit. I see. Lomba diikuti oleh maksimal 40 orang. Ya, selama ini kalau aku lihat beberapa pesertanya, ya kalau kalian harus wajib untuk melakukan ikut lomba bengong. Tapi selama peraturan yang dilarang adalah pertama adalah mengganti posisi secara berlebihan. Kalau misalnya berupa posisi apa segala macam, kalau mau ganti posisi dengan benar, tapi benarnya ini gak boleh melakukan ini. Sebenarnya aku mikir pelaturan ini kalau biasanya berubah posisi dia bakal kalah. Itu loh. Pertama, contohnya
Kalau misalnya berubah posisi, dia kalah. Bener, bakal kalah. Kalau dia berubah posisi kelebihan, dia jadinya ya udah sampai ini 3 kali peringatan ini loh. Itu loh. Ya begitulah kawan. Yang kedua adalah minum atau makanan tanpa izin dari panitia. Ya menurutku ya gimana ya, kalau minimal ya udah makan, tapi ada yang belum makan, lombanya gak akan beres. Itu loh masalahnya. Cuma menurutku ini emang wajar. Sementara kalau habis datang ke event, minimal habis setelah makan, tolong sekali lagi, jangan sampai ini kalau ada yang nggak sampai makan, itu malah jadinya ya lemes, pingsan. Itu yang terjadi sih. Aku takutnya gitu loh. Nomor 3, pencengkrama. Kalau cengkrama biasanya ya ini terjadi adalah jangan banyak berbicara. Ataupun kalau buka mulut ya, ini bakal ini agak susah sih ngontrolin sama mulutnya ini. Apapun itu, tangan jangan digerak sama sekali. Bengong apapun. Kalau biasanya ini alergi ataupun gatal, kalau biasanya kayak gini lah, gatalnya itu loh nggak main-main. Cuma ya harus butuh cek kesehatan ya. Ingat ya sekali lagi, butuh cek kesehatan kalian buat yang bisa ikut lomba kompetisi bengong. Itu alasan pertama. Tidak ada gatal, tidak ada gangguan sama sekali. Dan satu lagi, tanpa bicara. Itu aja. Oke. Terus yang keempat, bermain HP. Nah, jadi selama ini kalau aku lihat main HP ya, kalau menurutku ini emang cukup ya, emang ini efektif juga. Cuma karena jangan berlama-lama main HP, tapi kita akan membahaskan main HP selama beberapa ikut peserta dalam lomba bengong. Jadi seperti itu. Mungkin harus minta waktu yang jangan sampailah megang HP apapun sama sekali, ataupun notifikasi atau apapun. Jangan didengerin apapun. Kalau ini bakal ya tetap bisa bertahan, kalian berhasil. Nomor 5 adalah terakhir, mengantuk dan tidur. Jika melanggar salah satu dari di atas akan menyatakan gagal. Bila menang bakal dapat hadiah dengan total 1 juta rupiah serta voucher khusus Korea. Ini contohnya kayak gini ya. Oke, jadi kayak gini posternya kayak gini yang biasanya pengen ikut lomba ya. Anjir. Ini kan di apa namanya? Kinju Academy dari Solo ya. Kayaknya sih gitu sih. Dari Banjarsari. Untuk registrasi memang kalian berjaya ya. Aku nggak akan pikirin tuh. Coba aku harus mikir ini awal dari mana sih, yang udah dijelasin ya. Ya, jadi seperti itu ya informasi kali ini. Udah jelas ya beberapa dari berita di Indonesia ataupun di berita Kompas. Aku baca-baca ini berita artikel kayak gini. Ternyata selama ini aku nyari lomba bengong ternyata di daerah Korea Selatan, berawal dari tahun 2021 semenjak Covid yang terjadi. Itulah guys ya. Nah, beberapa dari berita yang kalian bisa lihat sendiri, ada aku lihat di komentar salah satunya ini bener-bener tidak mengikuti dalam lomba bengong. Tapi menurutku ini benar-benar aneh juga bagiku. Kenapa ada lomba bengong kayak gini? Coba aku baca komennya dulu ya guys ya. Dari Tatan dulu ya. Astaga, waras nggak dia yang bikin acara? Entar pada kesurupan gimana? Nah, sebenarnya ini agak aneh juga ya. Kenapa tiba-tiba ada kesurupan di saat lomba bengong? Karena menurutku ini benar-benar aneh juga. Tapi belum melihat ada beberapa partisipan yang ikut lomba tiba-tiba kesurupan. Tapi belum aku bisa lihat dengan secara langsung ya. Seriusan, kalau ada yang terjadi kesurupan, tolong divideokan ya.
Karena aku tahu apa yang kita lihat ya dari pengunjung ataupun penonton yang biasanya kamu lihat yang nonton lomba bengong, tolong diviralkan ya, karena aku tak tahu apa yang kalian lihat ada kesurupan, entah ini benar atau enggak ya. Jangan sampai lomba bengongnya bakal dibatalkan cuma gara-gara kesurupan doang. Terus berikutnya ada beberapa komentar ketiga ya dari ya AGP. Zaman susah ya kalau kerja, kok malah ngelamun. Kayak ada beberapa komentar yang berikutnya, ada yang lain juga. Melinda Puji Setiwati, saya nggak ada yang tahu apa-apa, mau bilang apa terkesambat lagi ya. Menurutku gimana ya, dia bakal ngerasa bengong tuh ada yang lempar sesuatu dari penonton ataupun mau diganggu ya. Sebenarnya nih rencananya bakal diusir sih dari acara tersebut. Kalau ada ganggu ya, terlepas dari itu terjadi ya susah sih. Ini benar-benar aneh loh begitu, sumpah dah. Yang terakhir komentar dari Andra Saputra, gagasannya bodoh. Ya jadi seperti itu tanggapan komentar yang negatif juga. Tapi menurutku dari warga Indonesia ini terjadi adalah mereka akan menolak lomba dari lomba bengong. Itu alasannya yang ini terjadi. Inilah alasan komentarnya kayak gini. Gue baca-baca beberapa ini. Itulah alasannya guys ya. Ya, jadi seperti itu informasi kali ini. Kalau biasanya bakal diikutin di lomba kedua di Indonesia, yaitu ada salah satu event dari Seifuku Day, yaitu lomba bengong. Registrasinya gratis, tapi slotnya terbatas. Karena itu lombanya OTS, kalian bisa ikut daftar guys ya. Karena ini lomba gratis ya begitulah guys. Ya gimana mah ya. Ya segitu aja pembahasan informasi kali ini. Kalau gitu gua ngakhirin, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu lagi, see you next time and bye bye.